PSI kembali buktikan betapa Pemprov DKI tak transparan soal pengadaan software, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Salut untuk PSI yang berulang kali berhasil membongkar kebobrokan Pemprov DKI soal anggaran. Yang paling heboh itu saat muncul anggaran pengadaan lem Aibon. Selanjutnya, partai ini terus membongkar ketidakjelasan lainnya dalam pengadaan anggaran. Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta kembali mengkritik Pemprov DKI soal belanja perangkat lunak atau software IT di tengah pandemi COVID-19. Pembelian software ini memerlukan anggaran sebesar 224,2 miliar rupiah. Belanja software 224,2 miliar rupiah di tengah pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa tidak ada prioritas dan transparansi dalam penganggaran, kata anggota fraksi PSI Diki August. Anggaran ini masuk dalam perencanaan milik unit pengelola Jakarta Smart City atau JSC. Dalam APBD DKI 2021 tertera total pagu anggaran JSC 463,82 miliar rupiah. Dari anggaran itu, PSI menyoroti 3 rencana kegiatan yang memakan dana terbanyak dengan total sekitar 413 miliar rupiah. Rinciannya adalah pengadaan transformasi digital JSC 247,84 miliar rupiah, pengendalian banjir berbasis TK 93,51 miliar rupiah, dan pengembangan infrastruktur JSC 72,17 miliar rupiah. Anggaran 247,84 miliar rupiah dan 93,51 miliar rupiah bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. August menilai Pemprov DKI yang tak transparan soal peruntukan anggaran tersebut karena tidak menuliskan rincian penggunaan anggaran dalam situs apbd.jakarta.go.id. Selain itu, DKI juga tidak menjelaskan kepada DPRD. Di dalam rapat-rapat DPRD, pihak Pemprov DKI tidak mau menjelaskan tentang pengadaan ini. Misalnya kebutuhannya untuk apa dan data yang akan dikelola seberapa besar, katanya lagi. Hahaha, mau ketawa tapi miris sekali. Beginilah tingkah Pemprov DKI yang makin lama makin tidak becus. Berkali-kali tidak ada transparansi soal anggaran. Yang paling jelas adalah soal komitmen fee untuk Formula E. Ratusan miliar habis, tapi Jakarta terus batal jadi tuan rumah. Dan di sisi lain juga tidak jelas apakah fee tersebut bisa balik atau tidak. Kabarnya tidak bisa dikembalikan lagi. Yang paling simpel saja, pepohonan yang ditebang di kawasan Monas, ditanya kemana pohon tersebut, jawabannya tidak jelas simpang siur. Sampai sekarang masih jadi misteri, meski sebagian yakin sudah berubah bentuk jadi furnitur atau diuangkan. Transparan apaan itu? Yang transparan dari Pemprov DKI atau gubernurnya adalah saat terima penghargaan, lari paling kencang, semua penghargaan dipamerkan paling depan, tidak tahu satupun yang disembunyikan. Hehehe. Makanya jangan heran ada istilah kelebihan bayar, karena ketahuan ada penggelembungan atau markup anggaran. Kelebihan bayar adalah istilah paling menjijikan yang pernah kita dengar. Masih segar dalam ingatan kita terkait surat dari Pemprov DKI yang meminta sumbangan. Istilah mereka adalah kolaborasi untuk mengisi fasilitas di Rusun Nagrak yang akan dipakai isolasi pasien COVID-19. Sementara itu, pemerintah DKI dulu juga pernah meminta bantuan masyarakat untuk menyediakan kebutuhan logistik di rusun tersebut. 2 kali minta sumbangan tapi masih berani ngeles. Apakah DKI tidak punya uang untuk membeli perlengkapan dan fasilitas tersebut? Toh anggaran bukan prioritas seperti pengadaan software di atas bisa dialihkan. Dengan APBD yang sangat tinggi dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar dibandingkan provinsi lain, harusnya Anies tidak perlu minta bantuan pihak lain apalagi sampai mengemis ke dubes negara luar. Kecuali mungkin ada unsur kesengajaan sebagai manuver politik. Padahal Desember 2020 lalu ada anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemprov DKI ditetapkan sebesar 5 triliun rupiah dalam pengesahan APBD DKI Jakarta 2021. BTT dianggarkan karena COVID-19 masih belum bisa diprediksi kapan bisa dihentikan. Tapi kita kembali dibuat bingung, dikemanakan uang tersebut, buat apa saja? Tapi kalau menggunakan prinsip transparansi, maka kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Anggarannya tidak diketahui untuk apa dan terbang kemana. Kadang gubernur hanya berlalu dan lari menjauh dari pertanyaan ini. Boros dan tidak mampu mengelola anggaran. Sering kecolongan anggaran tak jelas. TGUPP pun entah apa kerjanya. Ketua bidang pencegahan korupsinya malah sibuk goreng isu dan menyerang pemerintah, tapi tidak punya waktu memelototi anggaran di DKI. Mau turunkan Jokowi, Ketua HMI MPU diseleding sesama HMI, hanya cari sensasi. Ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Presiden Jokowi itu orang baik yang maunya bekerja buat rakyat. Tidak heran jika beliau memegang rekor 5 kali tidak pernah kalah dalam pemilu, dipilih oleh mayoritas rakyat, sejak di Solo, di DKI Jakarta, hingga seluruh Indonesia. Mengapa? Karena punya hasil kerja yang nyata. Walaupun ditakut-takuti pakai narasi Indonesia bubar, dijelek-jelekan hasil kerjanya dengan narasi rakyat tidak makan aspal, difitnah secara terstruktur, sistematis dan masif, dengan hoax PKI dan musuh Islam, namun mayoritas rakyat sulit untuk dibohongi. Pembangunan infrastruktur sudah sangat membantu rakyat hingga ke pelosok Indonesia. Yang tidak suka Jokowi pun jadi dipertanyakan, apa kerugian mereka yang disebabkan oleh Jokowi? Sudah nggak bisa main proyek lagi, nggak bisa korupsi sapi lagi, nggak bisa ciptakan candi hambalang lagi. Nah kan, oleh sebab itu ketika ada pihak-pihak yang mengolok, menuding, menuduh, bahkan mau menurunkan Presiden Jokowi, ujung-ujungnya malah jadi senjata makan tuan. Sebenarnya kita sudah melihatnya dalam ajang Pilpres 2019. Namun sepertinya mereka yang suka teriak demokrasi ternyata malah tidak bisa sportif, sehingga upaya memojokkan hingga menurunkan Presiden Jokowi terus saja ada. Yang masih fresh adalah meme buatan BEM UI yang kemudian disambar oleh pihak-pihak lain yang ikutan menungganginya. Salah satunya adalah Ketua Umum PBHMI MPO, Afandi Ismail. Dia menyatakan mendukung meme Jokowi The King of Lip Service bikinan BEM UI. Afandi pun menyebut Leon Alvinda Putra, Ketua BEM UI, sebagai sesama kader HMI. Yang sangat menyolok dari Afandi ini adalah postingannya di akun medsosnya. Ada gambar dirinya dengan tulisan yang provokatif. HMI bersama rakyat memanggil Revolusi Indonesia 2021. Jokowi harus turun. Rakyat berdaulat. Bentuk pemerintahan sementara. Selamatkan demokrasi Indonesia untuk Indonesia mendatang. Kemudian di caption gambar itu juga ada tulisan pakai huruf besar semua. Selamatkan NKRI dari penjajahan oligarki politik dan konglomerasi asing dan asing demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kayaknya sudah sering dengar yang model-model begini ya. Apakah pernyataan dan ajakan Afandi menurunkan Jokowi ini mendapatkan simpati dan dukungan publik? Ternyata tidak. Para netizen yang mengomentari postingan itu malah ramai-ramai menghujat Afandi. Ada yang mempertanyakan rakyat mana yang dimaksud Afandi, ada yang menyebut Afandi kadrun, ada pula yang menyebutnya badut dan menuduh Afandi sedang mencari dana. Banyak pula yang menuding Afandi pansos atau panjat sosial. Sebenarnya dari suara para netizen, Afandi sudah kalah sendiri, kena senjata makan tuan. Bisanya cuma minta Jokowi turun, tanpa memberikan argumen berdasarkan fakta dan data, tanpa solusi. Itu sih tidak ada bedanya dengan para kadrun yang demo atau bazar kadrun di medsos. Namun yang paling nuampol menimpa Afandi adalah pernyataan dari teman-temannya di HMI. Ketua Umum Pengurus Besar atau PBHMI yang baru saja terpilih adalah Kongres HMI ke-31 di Surabaya pada bulan Maret lalu. Raihan Aryatama akhirnya memberikan pernyataan resminya. Memang ada semacam dua kubu di HMI, HMI Dipo dan HMI MPO. Ketika terpilih, Raihan menyatakan akan berusaha merangkul keduanya. Apa kata Raihan? Kami tegaskan bahwa itu pernyataan Afandi bukan sikap PBHMI dan kami tidak bertanggung jawab atas pernyataan dan sikap demikian, tutur Raihan. Raihan menegaskan bahwa kepemimpinan nasional hari ini merupakan hasil pemilihan yang demokratis dan konstitusional. Kedaulatan adalah amanah rakyat yang tidak boleh diingkari. Karena itu, suksesi kepemimpinan nasional yang demokratis harus lewat pemilu, ujar Raihan. Daripada meributkan soal politik praktis, Raihan mengajak semua pihak untuk saling bergotong royong, fokus kepada penanganan COVID-19 dan pemulihan perekonomian nasional. Pernyataan lengkapnya bisa dilihat di sini. Celap, Afandi tidak diakui dong ya? Tidak hanya dari Raihan, ada lagi dari HMI yang mensliding Afandi Ismail. Formatur HMI MPO Badan Koordinasi Jawa Bagian Barat, Dede Holidin, menilai pernyataan Afandi itu hanya sekedar mencari sensasi semata. Himpunan Mahasiswa Islam HMI MPO Batko Jawa Bagian Barat tidak bertanggung jawab atas statement Afandi Ismail yang mengatasnamakan HMI MPO. Itu adalah statement pribadi Afandi dan bukan statement HMI MPO secara keseluruhan, tegas Dede. Dede juga memaparkan bahwa di dalam tubuh PB HMI MPO sedang mengalami dualisme kepemimpinan yang tidak kunjung selesai. Yang satu diketuai oleh Afandi Ismail, satunya lagi diketuai oleh Ahmad Latupono. Pantas dong kalau diduga sekedar mencari sensasi, biar terkenal gitu. Dede menyebut bahwa revolusi yang diserukan Afandi cuma sekedar mimpi di siang bolong. Saat ini Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID, jadi harusnya mahasiswa dan pemerintah saling bersinergi dan fokus mencari solusi, bukan mengeluarkan statement berupa propaganda yang dapat menimbulkan kericuhan baru. Kita ribut-ribut mau apa? Indonesia sedang darurat COVID-19, ujar Dede. Bahkan Dede menyebut sikap Afandi itu berbahaya dan liar, terutama mengatasnamakan mahasiswa. Celap, Afandi diskakmat temannya sendiri di HMI.
itu lebih perih ketimbang dikecam sama orang dari luar HMI. Bahkan pernyataannya tidak diakui sebagai pernyataan dari HMI, walaupun jelas-jelas Afandi menulis HMI bersama rakyat. Malu dong, hehehe. Ingat loh, karma sama Presiden Jokowi itu berat. Sudah banyak contohnya. Misal yang mendoakan Jokowi sakit, akhirnya jadi sakit sendiri. Bisa jadi Afandi yang minta Jokowi turun, malah nanti dianya yang turun sendiri. Cukup gini sajalah komentar saya. Tidak perlu berargumen panjang lebar. Toh dia juga bisanya cuma memprovokasi tanpa bukti-bukti valid seperti fakta dan data. Cukup diperingatkan soal karma saja, sudah mulai merasakan kan sekarang? Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.